Siapa nanti aja? Tapi depan belakang lu kabel ya, hati-hati ya. Jangan jauh-jauh. Ya. Kemarin kan sempat klarifikasi, sudah klarifikasi. Lalu ada jawaban dari pihak kuasa hukum yayasan uang 100 juta Mas Ger. Mereka mempertanyakan keluarnya uang itu untuk apa karena tidak ada laporan. Tanggapan Mas Ger seperti apa? Ya itu siapa yang bertanya tadi? Budisna. Ya. Jadi memang terkait pihak-pihak di luar badan pengurus, khususnya di luar bendahara, itu tidak saya berikan informasinya memang, karena memang sesuai ADART, ketika ketua yayasan berhubungan dengan keuangan, dia akan berkoordinasi dengan bendahara. Ketika ketua yayasan berhubungan dengan administrasi yayasan, dia akan berhubungan dengan sekretaris. Jadi di luar itu kita nggak infokan, karena itu bersifat kredensial ya. Tapi apa perlu setelah itu membuat laporan atau ketika baru selesai baru dibikin laporannya untuk akuntan tersebut? Akuntan publik? Iya. Ya itu udah berjalan, dan memang sampai saat ini laporan keuangan dari bendahara itu belum diberikan. Jadi kita sudah bekerja menggunakan mutasi rekening yayasan yang ada. Jadi itu akan makan waktu. Mas, tapi kan pihak yayasan ingin Mas Geri menjelaskan perihal masuk dan keluarnya uang tersebut. Kalau dari Mas Geri sendiri seperti apa? Ya pihak yayasannya yang mana gitu, karena saya berkoordinasi dengan masing-masing individu dan bahkan WA grupnya pengurus yayasan. Saya tanyakan siapa yang membuat surat ini itu, mengerti nggak substansinya? Nggak ada yang menjawab. Siapa yang tanda tangan di sini, betulkah tanda tangan atau tidak? Tidak ada yang menjawab. Jadi kalau saya lebih senang berkomunikasi itu secara langsung gitu kan, bukan melalui gitu. Jadi karena mereka juga tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban, dan beberapa pun ada yang berkomunikasi secara japri kepada saya dan menyatakan tidak pernah ikut tanda tangan, tidak mengetahui isi surat. Nah itu bisa saya duga ada hal-hal yang memang terjadi di situ gitu kan. Itu aja sih. Mas, perihal tadi surat kuasa di pengadilan, katanya dari 9 orang pengurus hanya Mas Geri yang tidak ada di dalam situ. Seperti apa, Mas? Ya itu kan bisa dilihat teman-teman ya. Surat kuasa dari yayasan yang tidak ada ketua yayasannya. Jadi maksudnya apa? Gitu kan. Ini bisa diduga seolah-olah beliau-beliau yang mau mengkudeta saya kan seperti itu. Gitu. Dan itu tidak absah. Di dalam ADART yayasan, selama ketua yayasan masih sehat, tidak berhalangan tetap, tidak gila, tidak sakit keras, tidak di penjara, belum meninggal dunia, itu tidak bisa diintervensi seperti itu bahkan oleh seluruh pengurus. Karena kalau mereka baca ADART, dan kebetulan ADART masih menggunakan periode sebelumnya, gitu, masih ADART yang dibuat oleh ketua sebelumnya, itu nggak bisa seperti itu. Dan ketua itu memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah dan pelaksanaan kegiatan yayasan, gitu. Makanya saya selalu bilang kalau memang mau cawe-cawe, masuk lagi jadi ketua yayasan. Kita bicarakan. Mas, dikatakan ini kan menyayangkan nggak sih jadinya antara kalian dan pecah kongsi? Pecah kongsi itu seperti apa gitu? Kalau saya tetap saya masih ada di yayasan, dan memang Ibu NP itu sudah di luar gitu. Itu bukan pecah kongsi. Memang itu demikian dinamika organisasi aja. Mas, Bang Ger, terkait uang penerbitan yang sebesar 100 juta itu seperti apa sih Bang Ger? Dari Bang Ger sendiri pembelaannya seperti apa? Saya nggak ada pembelaan karena memang itu untuk pembayaran audit akuntan publik gitu kan. Jadi kita nggak ada pembelaan, silakan aja, nanti kita akan buktikan, itu akan kita buka gitu. Artinya memang dia kan mau ya kayak sendiri rinciannya apaan aja sampai rupiah-rupiahnya itu memang ada Bang sebenarnya. Ada. Dan Jadi bisa dikonfirmasi uang 1 juta itu bukan uang sisa donasi atau seperti apa ya? Bukan sisa uang donasi. Bukan sisa uang donasi. bukan, justru rekening yayasan itu setelah ditarik 1,3 itu dia sisanya kan ada sendiri ya di situ ya, hanya sekitar sekian juta gitu kan. Dan uang yang masuk 100 juta itu murni dari uang CSR-nya Bank Densu gitu. Itu masuk ke rekening yayasan memang gitu. Dan itu semuanya sudah tahu gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin, dan itu keperluannya untuk apa juga udah tahu gitu. Makanya kenapa sekarang jadi begini kita nggak tahu. Mas, kedepannya akan ada pertemuan dengan pihak yayasan nggak sih untuk ini di musyawarah? Ya, mungkin meluruskan atau gimana? Pihak yayasan yang mana nih? Karena saya kan pihak yayasan gitu. Kita juga punya WA group, kita punya japri masing-masing, kita juga masih berkomunikasi satu sama lain, nggak ada isu. Perihal kabar akan ada dibawa ke jalur hukum seperti apa Mas?
Apa? Dibawa ke jalur hukum. Silakan aja. Kalau mereka mau bawa jalur hukum silakan aja. Kita adu data, adu klarifikasi, nggak apa-apa. Saya yang pasti akan tetap menjalankan hak saya sebagai ketua sampai memang yang ditugaskan selesai gitu ya. Tapi kan bisa dibilang kan Tenovi sendiri itu kan masih selaku founder dari yayasan itu sendiri. Yeah. Bang Gary sebagai ketua yayasan, berarti kan Tenovi juga sebenarnya harus tahu akan hal itu nggak sih Bang? Oh enggak, jadi memang founder yayasan itu dalam ADART tidak ikut mencampuri pelaksanaan kegiatan kalau namanya tidak ada dalam badan pengurus gitu. Dan pendiri yayasan ada 3 nama dan itu 3 nama itu masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu kan. Kalau mereka semua pendiri itu ingin mengelola yayasan, mereka harus masuk sebagai badan pengurus gitu. Jadi kewajiban mereka adalah hanya menerima laporan tahunan gitu, dan itu disebutkan di undang-undang yayasan. Kan pihak kemarin itu menyebutkan mengatasnamakan yayasan. Pihak siapa? Ketika preskon kemarin mengatasnamakan yayasan, tapi Mas sendiri memang berkomunikasi nggak sih dengan anggota-anggota yayasan lain? Saya berkomunikasi dan saya tanyakan siapa yang bertanda tangan, siapa yang seperti itu, apakah mereka mengetahui konsekuensinya, apakah mereka mengetahui substansi suratnya, dan itu hanya beberapa yang menjawab, hanya beberapa yang memang memberikan informasi, dan informasinya itu dugaannya tetap ya seperti itu, bahwa mereka tidak banyak mengetahui tentang hal itu, kan itu yang jadi polemik sekarang gitu. Bang, ini kan rencananya sendiri sebenarnya pengen nggak sih untuk ketemu dan ketemu sama Novia langsung? Kalau itu saya kembalikan ke Ibu NP. Kalau memang ingin ini baik, sudah saya sebutkan, janganlah cawe-cawe ke yayasan, jangan intervensi yayasan, bahwa kita di sini bekerja lurus. Kita kan mau audit, kan Ibu NP sering juga bikin statement kan di media, audit aja yayasan saya siap diapain aja kalau yayasan terbukti bla bla bla. Sekarang ini kita sedang mengaudit. Kenapa kita dijegal-jegal? Kita ini mau melakukan hal yang baik. Jadi saya juga diingatkan kepada organ yayasan, kita ini mau melakukan hal yang betul, hal yang formil, hal yang memang sudah sesuai sesungguhnya. Jadi ketika ada yang menyimpang, ini akan saya anggap sebagai suatu hal untuk mencegah gitu, mencegah suatu kebenaran gitu kan. Jadi bahaya buat mereka, dan mereka itu masing-masing individu, mereka harus bertanggung jawab atas namanya sendiri. Mereka nggak bisa bilang, oh saya disuruh, oh mas tahu kan saya dipaksa, oh nggak bisa. Jadi saya ingatkan lagi, seluruh badan pengurus mereka itu orang dewasa, mereka harus bertanggung jawab, namanya ada di sana sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Makanya baca lagi ada ADART, setiap ada surat yang keluar pahami isinya dan pastikan mereka betul yang tanda tangan, bukan tanda tangan yang digunakan oleh orang lain. Mas diminta klarifikasi pihak uang 100 juta secara tertulis, apakah sudah sampai informasi tersebut ke Mas Gary? Ya, itu suratnya yang saya pertanyakan, termasuk gitu. Karena uang itu dibayar untuk audit akuntan publik. Audit itu dipersyaratkan oleh Permensos. Kenapa dipermasalah-permasalah, nggak mau diaudit atau seperti apa? Dan itu yang saya tanyakan, alas hak mereka. Seperti itu. Tapi sebelum penerbitan uang tersebut, Bang Gary sudah ada laporan? Informasikan ke bendahara. Kita akan payment, dan setelah payment saya minta laporan keuangan, dan sampai hari ini tidak diberikan. Makanya kita sudah bekerja menggunakan mutasi rekening yang ada. Dan itu sudah diserahkan kepada yayasan belum sih Bang? Maksudnya Apa dari semua pengeluaran selama di NTT sendiri kan sudah ke Kemensos tuh semua pengeluaran. Semua itu sudah diserahkan juga belum sih ke yayasan sampai yang 100 juta itu sendiri? Jadi begini, itu semua udah saya informasikan gitu kan. Kita itu punya namanya grup khusus donasi, isinya ketua, sekretaris, bendahara. Di situ semua udah tahu, di situ semua saya informasikan. Di luar itu tidak berhak untuk menerima informasi. Gitu. Jadi yang di luar itu ya silakan nanti laporan tahunan. Ini justru yang mau saya lakukan, audit tahunan, laporannya untuk mereka juga, gitu. Iya, betul gitu. Jadi kalau memang yayasan ini memang baik, bagus, bersih, harusnya semua mendukung dong, kan gitu. Kenapa kok seolah-olah tidak ingin seperti itu? Mas Gary, ada kemungkinan nggak sih MP sendiri balik ke yayasan jadi pengelola lagi? Oh, kita terbuka aja, nggak apa-apa. Semua tugas dan tanggung jawab, kalau memang beliau mau lagi jadi ketua yayasan, akan dengan senang hati saya bicarakan dan akan saya proses. Tapi sampai saat ini kan saya juga masih di blog, di WA, di sosmed masih di blog, saya belum ada komunikasi sama sekali. Abang katanya juga ini mau memisahkan anak Abang Taufik sama
itu gimana? Nggak ada. Dari mana kan gitu? Kalau memang dia yang menyebutkan seperti itu, harusnya dia menyertakan bukti. Yang pertama itu. Yang kedua, hati-hati. Anak itu sedang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai undang-undang tidak boleh dipublikasi di media. Teman-teman bisa cek sendiri anak itu ada tidak di media, kan itu? Ada? Nggak ada? Ya sudah, kalau memang nggak ada bagus. Kalau memang ada kan bisa jadi pertanyaan. Kemarin menyebut Anak tersebut. Enggak, saya nggak membuka data apa-apa, itu media kan, media punya kebebasan pers. Saya hanya menjawab apa yang ditanya oleh beliau. Yang Mas, tapi pihak kuasa hukum menyebut perihal sayembara di Polres. nggak ada sayembara. Sayembara itu dari beliau sendiri saat orang tuanya menghilang. Dari NP. Ya, Berarti bukan dari Mas Geri. bukan. Saya kepentingan apa untuk itu? Iya, nggak ada. Dan itu makanya saya bilang hati-hati dalam buat klarifikasi. Saya hanya menjawab. Dia sendiri yang memunculkan isu itu ke publik. Silakan sekarang ya jawab sendiri isunya di publik. Ya. Capek nggak sih Bang jadi kemana-mana yang harusnya sudah selesai di NTT malah jadi melebar? Enggak, saya nggak capek karena tugas dan tanggung jawab akan saya jalankan. Dan oh ya, satu lagi, dalam mutasi rekening yayasan boleh dicek saya menerima gaji atau tidak. Karena sampai saat ini tidak ada. Gitu. Justru bahkan banyak badan pengurus yang menerima gaji dari yayasan dan itu menyimpangi aturan undang-undang yayasan. Jadi hati-hati ketika menuduh orang, lihat dulu diri sendiri. peluang abang kembali lagi seperti apa? Itu di masa depan, nanti kita nggak bisa ramal sekarang ya. Kita jalanin yang hari ini aja. Ada Iya. kemungkinan berbaikan kah? Semua kemungkinan tuh pasti ada. Kita beritikat baik dan saya ya betul. Ya momen Lebaran mungkin bisa jadi momentum. Ada komunikasi dengan pihak kuasa hukum. Ada. Saya pertanyakan tadi yang saya tanyakan tentang surat-surat itu. Responnya seperti apa, Mas? Ya beliau mengiyakan, silakan di cross check kebenarannya dan saya cross check. Ya, ya makasih ya. Oke. Makasih. Kuning nggak? Kuning, baik kuning. Nanti kan mereka